Kalau maslahate luwe akeh, madharati saiti disyariatkan. Kalau maslahate saiti, madharati luwe akeh, maka itu dilarang. Kalau andai kata 50 maslahate, madharati 50, kaidahe tetap gak oleh. Darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Membendung mafsada lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahah. Baik. Kaidah ini kita praktekkan, Pak. Saya kira anak dibawa ke majelis ilmu dan dibawa ke masjid, maslahate piro? Terkait pada anak itu hanya sekedar terbiasa mendengarkan itu tok. Paling banter maslahate kecil, Pak, dibandingkan dengan anak. Gak kembali ke orang tua lu ya, kembali ke anak. Tapi di samping dengan memadharotkan orang lain berupa mengganggu, kemudian mengganggu berjalannya majelis ilmu, satu harusnya fokus, nggak menjadi fokus. Bahkan orang tuanya nggak mungkin bisa fokus ketika anaknya rame, ketika anaknya nakal. Nah, ini menjadi madharat. Bagaimanapun keadaannya, maka madharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Ini kalau anak itu datang ke masjid membawa maslahah dan membawa madharat, Pak. Tapi kalau andai kata murni maslahat, ya disyariatkan. Murni maslahat artinya nggak ganggu, nggak apa, itu berarti murni maslahat. Kalau andai kata murni madharat, tambah nggak boleh. Gini contoh. Sekarang kita contohkan, Pak. Sunahnya ketika sujud, ngapain? Ini diperlihatkan kan? Apa ini, Pak? Ketiai. Sunahnya hatta yura bayadu ibtai, sampai terlihat putih ketiaknya. Berarti nggak mungkin terlihat putih ketiaknya kecuali harus direnggangkan. Ini sunnah, Pak. Tapi sunnah ini nggak boleh kita lakukan. Kapan? Kalau sholat jamaah. Kenapa? Karena ganggu orang lain. Coba lihat, iki sunnah, Pak, jelas-jelas sunnah. Jelas-jelas apa sunnah. Itu nggak boleh kita lakukan karena ganggu orang lain. Ganggu orang lain. Yang terganggu satu orang tok loh, Pak. Dua orang ya. Dua orang, kiri dan kanan. Gimana kalau anak itu ganggu semua orang? Fa'ingkil, jikalau ada komentar, Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat, lalu datang siapa? Umamah, datang Hasan, datang Husain. Pernah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan pingin memperpanjang bacaannya, tiba-tiba ada suara menangis, maka anak-anak yang menangis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa? Memperpendek bacaannya, makhafatan, karena khawatir akan mengganggu dia, ibunya, dan mengganggu orang lain. Teman-teman semuanya, seseorang yang cerdas tidak boleh hanya mengambil sepihak di dalam satu hadis ini tok, tanpa harus dia memperhatikan yang lain, kaidah yang lain. Kita punya kaidah umum, la dharara wala dhirara, nggak boleh memadharatkan kepada orang lain. Kita punya kaidah umum, mura'atul khusyuk, memperhatikan khusyuk. Ini kita punya kaidah ini, kita nggak bisa hilangkan. Naam, kita katakan di dalam hadis ini disyariatkan membawa anak, disyariatkan bolehnya ya, di dalam hadis ini bolehnya membawa anak. Tuh Rasulullah tuh bawa anak itu si laki-laki itu bawa anak. Nah, bagaimana cara mengkompromikan dengan kaidah-kaidah tadi? Maka Imam Ibn Abdul Bar rahmatullah alaih dalam kitab At-Tamhid dan juga banyak para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya bolehnya membawa itu anak diikat kalau tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, memungkinkan, berarti kan Pak, untuk mengkompromikan ini kita jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya itu nggak bawa anak,
Cuma tiba-tiba masuk Hasan Husain, tiba-tiba masuk Pak keluar. Itu maknanya. Makanya ketika Nabi ruku, tiba-tiba apa? Dia datang. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di majelis ilmu Pak. Nabi terangkan, hadis Bukhari. Tiba-tiba ada Hasan Husain itu lewat. Berarti lewatnya Hasan itu bukan dibawa ke majelis ilmu, tapi tiba-tiba lewat. Maka Rasulullah goyang Pak, gak konsen. Apa kata Rasulullah? Memang anak itu adalah fitnah. Rasul membahasakan Pak, itu anak ketika lewat di depannya itu loh fitnah. Rasul gak konsen lagi menerangkan ilmu gara-gara apa? Ada si anak. Itu ketika dia terang gak bawa anak, tiba-tiba masuk. Nah sama aja ketika Rasulullah sholat datang Hasan Husain, itu Rasul nggak bawa tapi datang tiba-tiba. Atau mereka sudah dikasih talbih, nak ojo nakal nak yo, nak ojo nangis nak, wis diupayakan, tapi ternyata datang juga nangisnya dan apa namanya ganggunya. Tapi sudah ada kesempatan di awal, sebelum sudah dikasih tahu, dikasih talbih dan seterusnya. Itu cara mengkompromikan dari apa-apa yang ada. Teman-teman semuanya, Anda harus perhatikan, kita jangan berpikir kemaslahatan anak pribadi, tapi kita berpikir mengganggu orang lain itu juga dosa. Jangan-jangan kita itu malah terbebani dengan dosanya orang lain. Tapi kan anak yang gak mukalaf, anak tidak mukalaf. Oh tidak, anak gak mukalaf tapi kena orang tuanya. Orang tuanya yang akan menjadi jaminan atas anak dosa-dosanya si anak. Gara-gara apa? Mengganggu kepada orang lain. Jadi jangan dipahami anak kan nggak ada beban, enggak. Jangan lihat itunya. Anak itu mengganggu orang lain dan mengganggu itu sebabnya orang tua. Ini yang menjadi poin permasalahan di ilmu fikih.